kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi mata kuliah Filsafat Pendidikan. Perkenalkan, saya Ade Putri Purnamasari, mahasiswa Magister Pendidikan IPA di Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali. Konten yang akan saya bahas, yang pertama mengenai filsafat, yang kedua filsafat pendidikan, yang ketiga filsafat idealisme dengan realisme, yang keempat filsafat timur dengan filsafat barat, yang kelima, filsafat pragmatisme. Filsafat merupakan sebuah kata dari bahasa Yunani, yaitu kata philosophia yang artinya cinta atau gemar pada kebenaran, hikmat, serta kebijaksanaan. Cabang-cabang ilmu filsafat ada epistemologi, etika, estetika, metafisika, politik, filsafat agama, filsafat matematika, sejarah, ilmu, pendidikan, dan filsafat hukum. Karakteristik filsafat yaitu yang pertama metodis, sistematis, koheren, rasional, komprehensif, radikal, universal, dan sistematis. Ada 3 aspek dalam filsafat pendidikan, yaitu ontologi pendidikan yang mengupas tentang hakikat pendidikan, epistemologi pendidikan membahas tentang asal-usul atau sumber pendidikan, dan aksiologi pendidikan mengkaji nilai guna dari pendidikan. Tujuan dari filsafat pendidikan ada 3. Yang pertama, tujuan inspirasional, mengekspresikan tentang pendidikan yang ideal. Tujuan perspektif, memberikan panduan yang jelas. Yang tujuan investigasi yang ketiga adalah memeriksa kebijakan pendidikan dan praktek pendidikan yang diadopsi. Perbedaan filsafat idealisme dan realisme. Filsafat idealisme ini memandang peserta didik sebagai individu yang merupakan seorang makhluk spiritual. Sedangkan metode pengajaran yang digunakan menggunakan uraian kata-kata secara verbal dan abstrak. Sekolah dianggap sebagai sarana pembentuk spirit anak, di mana guru merupakan seorang spesialis, seorang ahli atau expert dalam proses pembelajaran, dan memandang kurikulum sebagai sesuatu yang seputar materi kajian yang mengantarkan peserta didik untuk langsung terjun dengan ide dan gagasan humanistis. Filsafat realisme memandang tujuan pendidikan itu agar peserta didik mampu menyesuaikan diri di lingkungan alam dan lingkungan sosial. Dan kurikulum dipandang secara komprehensif, di mana peserta didik itu menguasai pengetahuan yang diberikan oleh pendidik. Guru dipandang sebagai seorang fasilitator, dan metode pembelajaran yang digunakan adalah metode diskusi, percobaan, dan demonstrasi di laboratorium melalui stimulus respon dan reward. Perbedaan filsafat timur dengan filsafat barat. Pemikir filsafat timur lebih menekankan pada intuisi, sedangkan filsafat barat lebih fokus pada kemampuan akal budi. Pemikir filsafat timur mengungkapkan pemikirannya dalam bentuk simbol-simbol, sedangkan filsafat barat pada rumusan yang abstrak. Tujuan utama filsafat timur itu menjadi orang yang bijaksana dan bahagia, sedangkan pemikiran filsafat barat mengarahkan untuk memahami rahasia alam semesta dan menemukan ilmu pengetahuan yang baru. Para filsuf timur lebih menekankan pada manusia agar bisa hidup menyesuaikan diri dengan alam semesta, sedangkan pemikiran barat selalu berusaha untuk menaklukkan alam semesta demi kepentingan manusia. Pemikiran filsafat timur bersifat pesimis, pasif, dan menekankan harmoni, sedangkan filsafat barat bersifat optimis, aktif, dan penuh konflik. Filsafat pragmatisme memandang bahwa pendidikan itu bersifat partisipatif, di mana pengalaman itu harus diolah secara terus-menerus. Dan peserta didik itu merupakan suatu makhluk hidup yang tumbuh kembang dalam interaksi aktif dengan lingkungan hidup di sekitar. Filsafat pragmatisme memandang guru itu bertugas sebagai fasilitator dengan menggunakan metode pembelajaran, yaitu problem solving, inquiry, dan discovery metode. Kurikulum pragmatisme itu harus berisi pengalaman-pengalaman yang telah teruji yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, di mana pragmatisme ini melihat sekolah secara ideal sebagai sebuah kehidupan dan lingkungan belajar yang demokratis, di mana setiap orang berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Tokoh-tokoh dalam pragmatisme menurut Charles Henry Peirce bahwa
Sesuatu dikatakan berpengaruh bila memang memuat hasil yang praktis. Sedangkan menurut William James, teori pragmatismenya itu tentang kebenaran dengan berangkat dari pemikirannya tentang berpikir. John Dewey berpendapat bahwa filsafat itu bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia, serta lingkungannya atau mengatur kehidupan manusia, serta aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Demikian presentasi dari saya ucapkan Om Santi 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 Om.